Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Malam hari ini kita mempersiapkan hati dan seluruh keberadaan kita untuk beribadah berbakti kepada Tuhan. Kita mempersiapkan seluruh keberadaan kita untuk mencari bersekutu dengan Tuhan. Di dalam persekutuan doa kita malam hari ini. Bapa kami di surga, dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, terima kasih kami boleh ada sebagaimana kami ada malam hari ini. Semua karena kemurahan-Mu Tuhan dan kasih sayang-Mu yang memelihara menopang hidup kami Tuhan, menjadikan kami ada sebagaimana kami ada. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena belas kasihan dan kemurahan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar segala pujian syukur yang tulus mengalir dari setiap hati kami terangkat kepadamu di hadirat-Mu ya Tuhan. Setiap pujian dan sembah kami menjadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Tuhan yang kiranya mengampuni setiap salah dan dosa kami di hadapan-Mu Tuhan, menyucikan kami di hadapan-Mu sehingga kami layak Tuhan untuk masuk ke dalam ruang Maha Kudus, ke dalam hadirat-Mu yang Maha Kudus Tuhan. Biar kehadiran-Mu Tuhan, pribadi-Mu sendiri yang memberkati setiap kami, pribadi-Mu yang melawat setiap kami di dalam persekutuan doa kami malam hari ini Tuhan. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan doa kami ini dan kami akan mulaikan persekutuan doa kami malam hari ini hanya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur dan berdoa kepada-Mu ya Bapa. Kau sungguh indah Tuhan, Kau sungguh indah Tuhan. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Dan berkuasa, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Benar Tuhan, Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum
akan Engkau. Ku kagum ya Tuhan, oh ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau ya Tuhan. Ku kagum akan Engkau. Sungguh Tuhan, pribadi-Mu mengagumkan. Hikmat-Mu dalam tak terselami. Pribadi-Mu oh maha besar, tak terukur, tak terbatas kebesaran pribadi-Mu ya Bapa di surga, ya Tuhan Yesus, Roh Allah yang hidup. Kebijaksanaan-Mu mengagumkan dan sempurna Tuhan. Pribadi-Mu sempurna dalam kuasa. Pribadi-Mu sempurna dalam kasih. Sempurna dalam hikmat-Mu. Terpujilah Allah Israel, terpujilah Allah yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub. Terpujilah Allah yang maha tinggi, oh selamanya. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah pribadi-Mu, terpujilah dari kekal sampai kekal. Terpujilah Engkau pribadi yang tidak berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Terpujilah firman-Mu yang kekal, ya dan amin. Terpujilah Roh-Mu yang kudus. Haleluya. Haleluya. Jiwa kami memuji-Mu saja Tuhan. Jiwa kami memuja-Mu. Menyembah-Mu. Pribadi yang hidup,
menjadi Allah yang hidup. Allah yang berlimpah, Allah yang limpah kemurahan-Nya. Allah yang limpah kasih kemurahan-Nya. Allah yang besar kebaikan-Nya. Allah yang kesabarannya panjang, Allah yang kemurahannya besar, Allah yang kuasanya maha tinggi, Allah yang sanggup melakukan segalanya. Terpujilah Engkau Tuhan, pribadi yang kepadamu setiap jiwa kami berserah Tuhan. Pribadi-Mu yang kepada setiap jiwa kami ini datang berserah kepadamu Tuhan. Engkau Tuhan tempat jiwa kami berlari dan mendapatkan ketenangan. Engkau Allah perteduhan jiwa kami. Engkau Allah kehidupan, kekuatan. Kepadamu setiap jiwa datang berserah Tuhan. Kepadamu setiap jiwa yang letih lesu datang berserah Tuhan dan mendapatkan kelegaan. Kepadamu setiap jiwa berseru, berdoa dan mendapatkan jawaban dari-Mu. Kepadamu setiap hati dan jiwa terangkat. Kepadamu Tuhan setiap jiwa berharap. Kepadamu setiap jiwa berharap mendapatkan kekuatan yang limpah dari hadirat-Mu, mendapatkan kekuatan yang mengalir dari tahta kasih karunia-Mu. Kepadamu setiap jiwa berharap, berseru dan berserah. Dan dari tahta-Mu yang maha tinggi, dari tahta kasih karunia-Mu yang maha tinggi, mengalir kekuatan, mengalir lawatan pemulihan.
keselamatan, batu karang kekuatan kami. Allah Israel, Allah yang dulu membelah laut bagi umat-Mu, Allah yang sama hari ini bisa melakukannya, sebab kuasa-Mu tidak berubah Tuhan. Tangan-Mu tidak menjadi lemah, kuasa-Mu tidak berkurang. Allah yang dulu memelihara umat Israel di padang gurun, Allah yang sama hari ini sanggup memelihara umat-Nya dengan kasih dan kesetiaan-Nya yang tetap sama. Haleluya. Allah Roh Kudus, ini setiap hidup kami Tuhan. Ini setiap hidup kami Tuhan. Dengan hati dan jiwa yang terbuka di hadapan-Mu Tuhan. Dengan hati dan jiwa yang terangkat tulus kepada-Mu ya Tuhan. Allah Roh Kudus, jelikanku, jamalah ku rindu hadirat-Mu, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jelikanku, jamalah ku rindu hadirat-Mu, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia,
sanjung Kau mulia, mulia bagimu. Ku sembah, kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau pribadi mulia. Bagimu Tuhan, amin, amin. Bagimu Tuhan, kami sembah Engkau Tuhan, kami sembah Engkau pribadi Roh Allah yang hidup, pribadi yang hadir dan maha hadir, pribadi yang memenuhi segalanya, pribadi yang maha mulia, pribadi yang maha agung, pribadi Allah Roh Kudus. Engkau pribadi yang maha mulia Tuhan, Engkau pribadi yang maha hadir dan hidup. Sebab Engkau hidup, Engkau ada bersama dengan kami. Sebab Engkau ada bersama dengan kami, Engkau menguatkan setiap kami. Haleluya. Kami sembah Engkau, kami sembah. Haleluya, haleluya. Segenap hati dan jiwa kami berseru kepadamu. Haleluya. Sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah
sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biar setiap pujian dan sembah kami yang keluar mengalir dari hati yang kami tulus kepadamu, boleh berkenan di hadirat-Mu Tuhan, boleh menyukakan hati-Mu Tuhan, sebab Engkau layak dipuji. Haleluya. Tuhan, terimalah setiap pujian dan sembah kami Tuhan, boleh menjadi persembahan yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan sebentar kami belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya ada kuasa dalam firman yang sanggup mendidik kami hidup dalam kebenaran, sanggup merubah kelakuan kami Tuhan. Semakin hari kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Kami juga percaya Tuhan memberkati akan hamba firman untuk menyampaikan rahasia kebenaran firman bagi kami semua yang mendengarkannya malam hari ini. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Kami naikkan doa kami dengan iman dan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita membaca di dalam Mazmur pasal yang ke-51 ayat yang ke-21. Mazmur 51 ayat yang ke-21, kita membaca ayat ini bersama-sama, 2, 3. Maka engkau akan berkenan kepada korban yang benar, korban bakaran dan korban yang terbakar seluruhnya, maka orang akan mengorbankan lembu jantan di atas mezbamu. Puji Tuhan. Di Mazmur 51 ayat yang ke-21 di bagian A dikatakan, maka engkau akan berkenan kepada korban yang benar. Hari ini kita akan berbicara tentang korban yang benar. Korban yang benar ini bicara tentang persembahan kepada Allah, dan persembahan itu memuliakan nama Tuhan. Kalau di dalam perjanjian lama, korban yang dipersembahkan itu adalah binatang, dan binatang itu tidak bercacat. Jadi dipersembahkan kepada Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Tuhan merindukan untuk setiap kita mempersembahkan korban yang benar, atau sebuah persembahan yang memperkenankan hati Tuhan, yang memuliakan nama Tuhan. Korban yang benar ini juga bicara tentang satu ikatan persekutuan kita dengan Tuhan. Nah, oleh sebab itu ada prinsip-prinsip yang sangat penting bagi setiap kita, bagaimana kita mempersembahkan korban atau persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Saudara, prinsip yang pertama kalau kita membaca di dalam Mazmur 51 ayat yang ke-8, di sana dikatakan sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin. Saudara, hal yang pertama adalah hidup berkenan kepada Tuhan. Berkenan di dalam kebenaran. Saudara, ketika kita mempersembahkan korban, seluruh hidup kita persembahkan. Apapun yang ada di dalam pikiran, perkataan, sikap, perbuatan, itu kita persembahkan kepada Tuhan, adalah menyatakan satu kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Artinya kalau kita membaca teks dari Mazmur 51 ini berkaitan dengan apa yang kita persembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan yang benar, adalah setiap dosa-dosa yang ada, yang terikat di dalam kehidupan kita lepaskan. Sehingga apapun yang kita berikan kepada Tuhan, apapun yang kita persembahkan kepada Tuhan,
adalah seluruh kehidupan kita yang benar. Seluruh kehidupan kita yang tidak terikat dengan dosa. Sesuatu yang kita persembahkan kepada Tuhan tanpa ada kebenaran di dalamnya, maka persembahan kita tidak memperkenankan hati Tuhan. Setiap ibadah yang kita lakukan, setiap doa yang kita lakukan, setiap kesetiaan kita kepada Tuhan, tanpa kita hidup dalam kebenaran, maka sesuatu yang kita lakukan itu tanpa ada artinya. Oleh sebab itu, ketika kita mempersembahkan korban yang benar atau mempersembahkan kehidupan kita harus memuliakan nama Tuhan, maka biarlah hidup kita berkenan kepada Tuhan. Kita betul-betul hidup dalam kebenaran. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, mari kita meningkatkan satu persembahan yang sejati kepada Tuhan. Adalah satu kehidupan yang benar, yang menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua adalah bagaimana prinsip korban yang menyenangkan hati Tuhan atau persembahan yang memuliakan nama Tuhan. Dari Mazmur 51 ayat yang ke-12 di sana dikatakan, jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Hal yang kedua, sebuah persembahan yang memperkenankan hati Tuhan, yang memuliakan nama Tuhan. Selain hidup dalam kebenaran atau hidup yang memperkenankan hati Tuhan. Yang kedua, biarlah hati kita, batin kita, roh kita dibaharui senantiasa. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, dibaharui senantiasa artinya betul-betul manusia, batinia kita betul-betul sesuai dengan standar kebenaran firman Tuhan. Dalam hal ini Daud pernah gagal di dalam hidupnya karena dia pernah jatuh di dalam dosa. Sehingga satu ketika Nabi Nathan berbicara kepada Daud tentang apa yang dia lakukan. Ketika Daud menyadari dosa yang dia lakukan, dia datang kepada Tuhan dan dia berkata kepada Tuhan, jadikanlah hatiku tahir ya Allah. Ini menunjukkan bahwa hati, batin, roh Daud telah tercemar dengan dosa yang dia lakukan. Tetapi ketika dia menyadari, dia datang kepada Tuhan supaya Tuhan memperbaharui batinya, rohnya, atau hatinya, sehingga berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, ketika roh kita diperbaharui oleh Tuhan atas setiap dosa-dosa yang kita lakukan, dan kita datang kepada Tuhan dan kita memohonkan Tuhan memperbaharui hidup kita, maka apapun yang kita lakukan di hadapan Tuhan, hati kita, batin kita, roh kita betul-betul memperkenankan hati Tuhan. Roh bicara tentang kedalaman hati kita. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan secara intim, secara pribadi dengan Tuhan. Biarlah kita terikat di dalam rohnya Tuhan. Dan firman Tuhan berkata biarlah kita terikat di dalam rohnya Tuhan. Artinya betul-betul kehidupan kita, roh kita, batin kita, hati kita memperkenankan hati Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ini berkaitan dengan hal-hal yang ada di dalam kehidupan kita ketika dosa masuk di dalam hati atau batin dan roh kita. Sehingga ketika kita mempersembahkan korban, maka korban yang berkenan di hadapan Tuhan. Berarti di dalam hati kita, di dalam batin kita, di dalam roh kita tidak terikat dengan kuasa dosa lagi. Tidak terikat dengan pelanggaran-pelanggaran yang ada dalam hati dan pikiran, bahkan seluruh hidup kita. Sehingga betul-betul apa yang kita lakukan menyenangkan hati Tuhan.
Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, yang ketiga, bagaimana kita mempersembahkan korban yang memuliakan nama Tuhan. Selain kita hidup dalam kebenaran atau memperkenankan hati Tuhan, hati batin dan roh kita diperbaharui senantiasa di hadapan Tuhan, sehingga nilai-nilai rohani kita itu semakin indah, semakin tajam, semakin dewasa menyenangkan hati Tuhan. Yang ketiga adalah kita mengikuti ajaran Tuhan. Mazmur 51 ayat yang ke-15, maka aku akan mengajarkan jalanmu. Saudara, kenapa perlu diajarkan ajaran Tuhan? Karena ketika seorang tidak hidup dalam ajaran Tuhan, maka mereka bisa melakukan pelanggaran, bisa melakukan dosa. Makanya di ayat yang ke-15 menegaskan, maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Tujuan ketika kita mengikuti ajaran Tuhan supaya kita tidak terikat dengan pelanggaran, dengan dosa. Sehingga ketika kita mengikuti ajaran Tuhan, kita berbalik dari segala dosa-dosa yang kita lakukan kepada Tuhan. Berarti kehidupan kita menyenangkan hati Tuhan. Kehidupan kita sesuai dengan standar firman Tuhan. Kehidupan kita memiliki gaya hidup firman Tuhan. Sehingga persembahan kehidupan kita, apapun yang kita lakukan, baik di dalam korban kita, di dalam ibadah, persembahan kita, kesetiaan kita kepada Tuhan, pelayanan kita kepada Tuhan, itu betul-betul menyenangkan hati Tuhan. Yang penting kita melakukan sesuai dengan ajaran firman Tuhan yang kita terima, yang kita pahami. Bukan saja kita mengerti, bukan saja firman Tuhan ada dalam hidup kita, tetapi kita lakukan firman Tuhan itu sehingga betul-betul apa yang kita lakukan memperkenankan hati Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, yang keempat, supaya kita mempersembahkan korban yang menyenangkan hati Tuhan, di ayat yang ke-19 dari Mazmur 51 ini, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, Tuhan mengharapkan supaya kita memiliki jiwa yang hancur. Di dalam terjemahan bahasa Ibrani, jiwa yang hancur berkeping-keping, hati yang patah dan remuk, itu Tuhan tidak pandang hina. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, bicara tentang jiwa itu bicara tentang eksistensi, kesadaran yang terdiri dari berbagai hasrat, dorongan, emosi, dan kemauan kita. Terkadang ketika kita diperhadapkan satu persoalan, maka satu ketika hasrat kita, dorongan kita, emosi kita, kemauan kita cenderung kepada hal-hal yang negatif, cenderung bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, ketika emosi kita, kesadaran kita, dorongan kita, kemauan kita kuat kepada dosa, kuat kepada sesuatu yang melanggar firman Tuhan, dan itu kita lakukan, maka apapun yang kita lakukan di hadapan Tuhan, saya katakan tadi, ketika kita setia beribadah kepada Tuhan, termasuk doa malam, kita setia kepada Tuhan. Tetapi biarlah hal-hal yang lain, hal-hal yang berdosa, hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, itu tidak mengikat jiwa kita. Itu tidak akan mengikat hati kita. Tetapi hari ini firman Tuhan berkata, supaya persembahan kita memperkenankan hati Tuhan, biarlah jiwa kita hancur bagi Tuhan. Artinya biarlah jiwa kita dipulihkan oleh Tuhan, sehingga tidak ada dorongan, emosi yang mengarah kepada dosa. Tetapi emosi, dorongan, kemauan yang ada di dalam diri kita berfokus kepada Tuhan. Artinya memuliakan nama Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Kita berdiri dalam standar firman Tuhan. Sehingga apa yang kita lakukan memperkenankan hati Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Allah merindukan hari ini supaya jiwa kita hancur bagi Tuhan, dipulihkan bagi Tuhan. Semakin indah di hadapan Tuhan. Hati kita patah dan remuk, artinya Tuhan menilai setiap isi hati kita yang benar. Setiap isi hati kita, jiwa kita
yang mulia di hadapan Tuhan. Tuhan menilai hasrat, dorongan, emosi kita dan kemauan kita memperkenankan hati Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sehingga ketika kita menyembah Tuhan, ketika kita memuliakan nama Tuhan, itu sesuatu yang menyenangkan hatinya. Sesuatu yang diterima oleh Tuhan sebagai korban yang menyenangkan hatinya. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, makanya di dalam Mazmur 51 ayat yang ke-21 bagian A dikatakan, maka engkau akan berkenan kepada korban yang benar. Tuhan mau yang kita lakukan adalah korban yang berkenan di hati Tuhan. Dengan cara apa? Dengan prinsip hidup yang kita terima hari ini. Marilah kita memiliki kehidupan dalam kebenaran. Artinya sesuatu yang kita lakukan memperkenankan hati Tuhan. Ya. Hati, batin dan roh kita diperbaharui dari hari ke hari, sehingga nilai itu semakin menyenangkan hati Tuhan. Rohani kita semakin dewasa, semakin mulia di hadapan Tuhan. Biarlah kita mengikuti ajaran Tuhan, dan kemudian biarlah jiwa kita hancur bagi Tuhan. Hati kita remuk. Dengan kata lain, ada satu pembaharuan di dalam hidup kita. Ada satu hal yang menyenangkan hati Tuhan yang kita lakukan dari jiwa kita. Jangan sampai dalam kehidupan kita, ya termasuk jiwa dan hati kita, itu ada noda yang membuat kita tidak bisa mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Ya, biarlah hasrat, dorongan, emosi dan kemauan kita berfokus kepada Tuhan. Artinya betul-betul jiwa dan hati kita hanya untuk Tuhan, hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini terus mendorong kehidupan kita, supaya kita terus-menerus mempersembahkan korban yang berkenan kepada Tuhan, yaitu korban yang benar yang memuliakan nama Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dengan setia, maka kita adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan hatimu. Tuhan, ku mau memuliakan nama Tuhan dengan hati yang dibentuk. Dan saya memberikan segala hormat pujian hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Semua ku berikan padamu. Kudus dan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu,
bersama bangkit berdiri. Nyata dengan ketulusan hati kita. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bercanda untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu. Aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Mari berikan penyembahan yang terbaik bagi Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Ini kerinduan kami, menyenangkan hati-Mu, menyanjung tinggi nama-Mu, mempersembahkan korban yang terbaik, yang memuliakan nama-Mu. Jiwa kami bermazmur padamu, hati kami memuliakan-Mu. Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang dahsyat. Hanya Engkau saja yang layak dimuliakan. Engkau Allah yang terbaik, Allah yang besar dalam hidup kami. Perbuatan-Mu luar biasa, besar kasih setia-Mu. Heran perbuatan-Mu Tuhan, hanya Engkau Tuhan kami, hanya Engkau satu-satunya Allah dalam hidup kami. Engkaulah andalan kami, Engkaulah harapan kami. Terima kasih Tuhan, kami merindukan yang terbaik bagi-Mu dari seluruh hidup kami. Hanya memuliakan nama-Mu, menyanjung Engkau Tuhan. Glory. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan tahu apa yang ada di dalam hati-Mu, jiwa-Mu. Tuhan tahu apa yang Kau lakukan sesuai dengan firman Tuhan juga. Tuhan tahu apa yang Engkau persembahkan kepada Tuhan yang benar juga. Tuhan tahu semua itu berada dalam perhitungan Tuhan. Semua itu berada di dalam satu kehendak Tuhan.
Semua itu berada di dalam kontrolnya Tuhan. Dan Tuhan tahu ketika kita mempersembahkan korban yang menyenangkan hati Tuhan dari seluruh hidup kita, semua itu menyenangkan hati Tuhan. Semuanya itu memuliakan nama Tuhan. Maka ada berkat yang luar biasa yang mengalir dalam hidup kita. Ketika kita melakukan sesuatu yang memuliakan nama Tuhan. Apapun kondisi kita hari-hari ini, mungkin ada jemaat yang sedang mengalami sakit, percayalah Tuhan menyembuhkan kita dengan kekuatan roh kita, dengan kekuatan jiwa kita, kekuatan hidup kita yang memuliakan nama Tuhan. Tuhan akan menyembuhkan sakit kita. Oleh bilur Yesus Tuhan menjamah sehingga yang sakit disembuhkan oleh Tuhan, yang lemah diberikan kekuatan yang baru, yang putus harapan Tuhan memberikan harapan yang luar biasa. Tuhan memulihkan kehidupan kita. Tuhan melakukan terobosan-terobosan yang baru dalam hidup kita. Terobosan dalam usaha pekerjaan kita, bisnis kita, ekonomi kita, bahkan juga rohani kita semakin dewasa di hadapan Tuhan. Semua yang kita lakukan adalah sesuatu yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Engkau mengenal setiap hati kami, jiwa kami, hidup kami ya Tuhan. Bawa kami tenggelam di dalam hadirat-Mu. Bawa kami semakin bersekutu dengan intim dengan Tuhan. Mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Sebagai satu persembahan yang sejati, yang harum, yang kudus dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa memberkati setiap jemaat yang hadir pada doa malam hari ini. Bahkan juga rekan-rekan kami yang beribadah di rumah. Bahkan juga rekan-rekan seiman dimanapun mereka mengikuti doa pada malam hari ini. Tuhan juga memberkati dengan berkat yang luar biasa. Tuhan semakin membawa kami memiliki satu berkat-berkat yang indah, yang mengalir dalam kehidupan kami, mengalir di dalam keluarga, mengalir di dalam bisnis, dan apapun yang kita lakukan dibuat Tuhan berhasil. Ketika Tuhan memberkati kita, kita menjadi saluran berkat bagi semua orang. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, sertai hidup kami, berkati kehidupan kami, dan pakai kami menjadi inspirasi atau menjadi saluran berkat bagi semua orang. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Mari kita mengangkat tangan kita. Terimalah segala berkat-berkat Tuhan. Berkat yang menyertai kehidupan kita, menuntun kehidupan kita, menolong kehidupan kita. Allah selalu mengayomi kita dengan kasih setianya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, tetapi Tuhan selalu ada untuk kita. Terimalah segala berkat dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.